Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di mata pelajaran perencanaan bisnis. Untuk pertemuan ketiga kali ini, kita akan melanjutkan dari pertemuan perencanaan bisnis yang kedua, yaitu tentang peluang bisnis. Sedangkan untuk yang pertemuan ketiga, kita akan melanjutkan masalah tentang peluang bisnis dalam model analisis SWOT. Apakah yang disebut analisa SWOT? Analisa SWOT adalah analisa kondisi internal maupun eksternal suatu organisasi yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi ataupun program kerja. Biasanya, untuk analisa internal dalam analisa SWOT itu meliputi kekuatan dan juga kelemahan. Sedangkan untuk analisa eksternal biasanya meliputi peluang atau opportunity serta tantangan atau threat. Analisa SWOT ini biasanya sangat diperlukan dalam menilai dan mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Biasanya dalam analisa SWOT itu dipergunakan oleh suatu organisasi atau perusahaan dalam lingkup yang lebih besar atau segmen pasar yang lebih luas. Untuk analisis SWOT atau komponen dalam SWOT itu biasanya terdiri dari 4 komponen yang sudah seperti dijelaskan di awal, yaitu komponen internal dan komponen eksternal yang terdiri dari strength ataupun kekuatan, weakness berarti dengan kelemahan, opportunity itu artinya peluang, dan threat artinya ancaman. Biasanya keempat komponen ini adalah sebagai kriteria penilaian dalam komponen SWOT. Analisis SWOT merupakan sebuah instrumen yang sangat bermanfaat dalam menganalisis strategi dalam perusahaan. Makanya, analisis SWOT ini berperan sebagai alat untuk meminimalisir kelemahan yang terdapat dalam suatu perusahaan atau organisasi, serta menekan dampak ancaman yang timbul dan harus dihadapi. Jadi, analisis SWOT merupakan metode analisis paling dasar untuk melihat suatu permasalahan di dalam perusahaan dari 4 sisi yang berbeda. Biasanya, hasil dari analisis SWOT berupa rekomendasi atau arahan seperti mempertahankan kekuatan dan juga menambah keuntungan dari peluang yang ada sambil mengurangi kekurangan dan juga menghindari ancaman. Sedangkan untuk fungsi analisa SWOT biasanya adalah penjabaran dari manfaat analisis SWOT itu sendiri. Untuk fungsi sebagai rincinya biasanya hanya melihat hasil dari 4 sisi dari komponen analisa SWOT. Untuk peranan analisis SWOT sendiri terbagi dari 4 komponen sesuai dengan komponen dari analisis SWOT sendiri. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Setiap organisasi atau perusahaan harus bisa mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki dan menggunakannya. Yang dimasukkan di sini adalah jika kekuatan perusahaan di dalam teknologi, maka kekuatan tersebut dimanfaatkan untuk mengisi segmen pasar yang membutuhkan tingkat teknologi yang baik. Sedangkan untuk weakness atau kelemahan, biasanya setiap organisasi atau perusahaan melihat cara untuk menganalisis kelemahan perusahaan yang menjadi kendala serius dalam kemajuan. Misalnya, jika perusahaan tersebut terdapat kendala dalam marketing yang kurang baik, maka perusahaan harus meneliti kekurangan-kekurangan yang dimiliki yang berhubungan dengan sektor marketing. Sedangkan untuk opportunity atau peluang adalah alat yang berisi peluang atau terobosan yang memungkinkan perusahaan bisa mengembangkan di masa sekarang atau di masa yang akan datang. Nantinya, peluang ini menjadi pendorong keberhasilan perusahaan dan dapat memberikan kesempatan berguna untuk acuan berkembangnya organisasi di masa depan. Sedangkan untuk threat ataupun ancaman adalah untuk menghadapi berbagai faktor lingkungan yang tidak menguntungkan dan tidak dapat menyebabkan kemunduran. Hal ini dipengaruhi oleh adanya suatu kondisi eksternal yang menghambat keberhasilan pencapaian tujuan suatu organisasi atau perusahaan. Analisis ini yang dapat digunakan untuk menghadapi berbagai macam faktor lingkungan yang tidak menguntungkan dan dapat menyebabkan kemunduran. Sedangkan untuk perhitungan penerapan analisa SWOT di dalam pasar atau di dalam perusahaan itu terdapat 2 cara. Yang pertama adalah pendekatan kualitatif dan yang kedua adalah pendekatan kuantitatif. Yang dimasukkan dengan pendekatan kualitatif di sini adalah
menampilkan 8 kotak, yaitu 2 paling atas adalah faktor eksternal dan juga 2 sebagian lainnya merupakan isu-isu strategis yang timbul sebagai hasil titik pertemuan antara faktor-faktor internal dan juga eksternal. Sedangkan untuk yang pendekatan kuantitatif itu melalui perhitungan analisa SWOT yang diketahui secara pasti posisi organisasi yang sesungguhnya. Perhitungan dalam pendekatan kuantitatif itu terbagi menjadi 3. Yang pertama melakukan penghitungan skor A dan skor B. Yang kedua melakukan pengurangan antara jumlah total faktor. Yang ketiga adalah mencari posisi organisasi yang ditunjukkan oleh titik-titik perusahaan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.